Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di vlog saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar teman-teman sekalian bisa bekerja di Jepang sebagai perawat di rumah sakit atau sebagai care worker ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftarnya dan sedikit prosesnya. Oke, langsung saja. Sebelum saya bahas ke pokok pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kan, karena pasti teman-teman bertanya nih, bagaimana caranya saya tahu syarat-syarat yang diperlukan dan kapan pendaftarannya, ya kan? Nah, untuk jawaban itu teman-teman bisa membuka website BNP2TKI. Nanti di sana akan jelaskan syarat-syarat apa aja yang perlu teman-teman siapkan. Dan untuk pendaftarannya sendiri biasanya dimulai pada bulan Februari sampai April atau Mei kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman harus pastikan dulu mendaftar di bulan itu. Nah, kemudian sebelum masuk ke persyaratan dan prosesnya, saya ingin memberitahu teman-teman dulu ya. Jadi program G2G ini dia ada dua jenis gitu kan, dua jenis pekerjaan. Nah, yang pertama itu dia perawat ya, perawat yang bekerja di rumah sakit, dan kemudian care worker, jadi kerjanya di panti lansia. Nah, kemudian untuk persyaratannya apa bedanya di antara perawat di rumah sakit dengan care worker ini? Nah, kalau untuk perbedaan persyaratan itu, kalau yang untuk perawat bekerja di rumah sakit itu dia dibutuhkan pengalaman kerja selama 2 tahun. Ya, jadi kalau yang untuk care worker itu tidak dibutuhkan. Maka teman-teman yang memang jiwanya seorang perawat dan ingin sekali bekerja di rumah sakit di Jepang, maka pastikan dulu teman-teman punya pengalaman kerja selama 2 tahun di Indonesia. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah tidak sabar, kemudian ingin segera bekerja di rumah sakit di Jepang maksud saya, nah, teman-teman bisa mencoba care worker. Nah, kemudian untuk jenis pekerjaannya mungkin kalau udah pasti ya perawat di rumah sakit, sedangkan care workernya lebih banyak ke gerontiknya. Nah, kemudian prosesnya bagaimana sih? Jadi ini setelah teman-teman persiapkan semua ya syarat-syarat itu ya, seperti menerjemahkan ijazah ke bahasa Inggris, kemudian ya persyaratan lah buat paspor ya kan, SKCK, dan SKCK-nya dari Polda ya, jangan sampai bukan dari Polda, nanti nggak tembus dia. Kemudian setelah berkasnya tadi ini selesai terkumpul lengkap, nah, teman-teman bisa datang ke BP3TKI daerah. Nah, itu pendaftarannya bisa langsung datang ke sana atau bisa online juga gitu kan. Nah, jadi berkas tadi harus, kalau mau online berkas tadi harus di scan ya, kemudian dikirim lewat email atau gimana gitu. Nah, setelah datang ke BP3TKI daerah, nanti teman-teman akan ikut ujian kompetensi di daerah. Nah, ujian kompetensinya karena saya juga care worker, lebih banyak ke gerontik nih ujiannya nih. Kalau yang untuk perawat di rumah sakit ya, saya kurang tahu juga karena saya kemarin tidak ikut, nggak ikut ujian untuk perawat di rumah sakit. Jadi saya bilang teman-teman pasti bisa lah untuk ujian ujian kompetensinya. Kemudian setelah ujian kompetensi daerah, kalau saya sih dulu, karena saya dulu tahun 2013 ya, 2012 lah pendaftaran tuh ya, saya ke Jakarta sih. Kalau sekarang kayaknya sudah di daerah nih. Nah, jadi daerah ujian kompetensi, kemudian ujian psikotes. Nah, setelah lulus nanti baru ke tahap selanjutnya. Untuk ujian psikotesnya sendiri ini sama
seperti ujian psikotes seperti biasanya ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, angka dan gambar lah kan gitu kan. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa lah kalau ujian ini. Nah, nanti kalau misalnya ujian psikotes ini sudah lulus, nanti teman-teman akan disuruh datang ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta, teman-teman akan melakukan beberapa kegiatan gitu. Yang pertama yaitu ada Japanese quiz. Jadi sampai di sana semua nanti yang lulus psikotes ya, semua nanti berkumpul di sana, kemudian mengikuti Japanese quiz, ya kan. Terus bagaimana kalau misalnya saya ini belum pernah bisa bahasa Jepang, kemudian saya nggak tahu jawabannya? Jadi itu tidak jadi persoalan gitu kan, karena Japanese quiz ini bukan yang menentukan Anda berangkat, teman-teman tuh berangkat ke Jepang atau enggaknya gitu kan. Jadi ini hanya menentukan nanti waktu pelatihan di Jakarta, menentukan kelas ya. Jadi teman-teman ini akan dimasukkan ke kelas yang mana gitu. Kemudian setelah Japanese quiz, teman-teman akan bertemu dengan pihak Jepangnya, dalam artian pihak panti lansianya ya, datang ke Jakarta juga mereka. Mungkin ada beberapa yang datang ya. Nah, nanti di saat mereka datang itu teman-teman bisa menanyakan segala sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan. Misalnya masalah belajar, atau masalah makan, atau masalah tempat tinggal, atau masalah apapun lah ya kan. Termasuk gaji bisa teman-teman tanyakan. Walaupun sebenarnya menanyakan gaji itu sedikit kurang etis ya kalau untuk orang Jepang. Tapi kalau penasaran sih silakan. Selesai sih dulu nggak saya tanya. Ya, tapi kalau teman-teman penasaran itu bisa ditanyakan. Atau mungkin kalau untuk yang Muslim mungkin waktu sholat ya kan, kemudian tempat sholat gitu kan, itu bisa ditanyakan juga gitu kan. Nah, jadi jangan khawatir. Setelah bincang-bincang tadi, tanya jawab tadi ya kan dengan pihak dari Jepangnya, teman-teman sorenya langsung diadakan interview gitu. Jadi interview ini dilakukan dengan orang Jepang, tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman belum pasti berbahasa Jepang, karena nanti didampingi oleh translator ya, jadi tidak perlu khawatir. Dan itu direkam ya, jadi interview itu direkam, karena nanti rekaman itu yang akan dikirim ke tempat nanti ya, proses selanjutnya ya, proses matching itu dikirim ke tempat yang kita pilih nanti ya. Kemudian setelah wawancara, setelah interview tadi, teman-teman akan melakukan yang namanya MCU. Nah, MCU ini sangat penting gitu. Jadi kalau teman-teman walaupun sudah ujian psikotesnya lulus, tapi MCU-nya nggak lulus, maka teman-teman tidak bisa ikut berangkat ke Jepang. Jadi sampai berangkat ke Jepang, teman-teman harus benar-benar jaga kesehatan, jangan sampai sakit lah kan gitu kan. Jadi sebelum sampai ke MCU ini sebenarnya teman-teman sebaiknya melakukan medical check up dulu ya. Sebelum mengikuti program ini, sebelum daftar, lebih baik saya sarankan untuk medical check up dulu. Siapa tahu ada penyakit atau kelainan ya di tubuhnya teman-teman kan. Kita nggak tahu kan, daripada nanti sudah habis biaya banyak, kemudian habis energi banyak, ternyata di MCU ini teman-teman gagal gitu kan. Jadi lebih baik sebelum diikutin, sebelum mendaftar, lebih baik medical check up dulu. Itu saran dari saya. Kemudian setelah medical check up ini lulus, teman-teman akan masuk yang namanya proses matching. Jadi matching itu adalah proses pencocokan gitu kan. Jadi sama dengan kayak kita melamar kerja juga sih ya kan. Jadi nanti disediakan sekitar 40 ya, kalau dulu saya 40 itu tempat kerja itu. Kemudian kita disuruh milih nih, dari 40 itu disuruh milih 10, dan pastikan nomor 1 adalah tempat prioritas bagi teman-teman. Jadi nomor 1 adalah tempat yang ingin teman-teman tuju. Jangan sembarangan kita milih ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan, tapi karena teman-teman nggak tahu tempat kerja itu bagaimana, gajinya bagaimana, sistem kerjanya bagaimana, jam kerja berapa, liburnya berapa ya kan, asal dipilihin aja gitu. Jadi cek dulu
gajinya, jam kerjanya, kemudian liburnya, kemudian gajinya juga mungkin kan, dan lain sebagainya lah, tempatnya itu harus teman-teman cek terlebih dahulu sebelum memilih. Itu saran dari saya. Kalau misalnya nanti proses matching ini sudah lulus, maka teman-teman akan melakukan pelatihan di P4TK. Nah, nanti kalau teman-teman sudah sampai di P4TK, teman-teman akan melakukan pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan. Nah, di P4TK ini teman-teman akan tinggal di asrama ya. Asramanya gratis, makan 3 kali sehari gratis, belajar bahasa Jepangnya juga gratis. Malah teman-teman akan diberi uang jajan ya, satu hari $10 kalau nggak salah. Kemudian setelah teman-teman selesai pelatihan di P4TK ini, teman-teman akan melakukan yang namanya MCU yang kedua. Nah, jadi selama di P4TK pun bukan berarti teman-teman sudah dalam kondisi aman ya. Jadi teman-teman harus melakukan MCU ya yang kedua. Kemudian harus mengikuti ujian ya. Kalau yang sekarang ya harus mengikuti ujian bahasa Jepang level 5. Nah, jadi kalau nggak lulus ya nggak berangkat, jadi gitu. Nah, setelah ini semua oke, teman-teman bisa langsung berangkat ke Jepang, dan ongkosnya akan ditanggung oleh pihak tempat-tempat teman bekerja nanti. Nah, jadi saya rasa itu penjelasan saya bagaimana caranya mendaftar untuk berangkat ke Jepang. Jika ada yang mau ditanya, silakan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jika video ini berguna bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya, karena masih banyak video-video menarik lainnya yang akan saya buat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.